Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Audit Internal dengan dosen pengampu Bapak Hariri SEMAK, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, akan menjelaskan tentang teknik-teknik audit internal bab resiko. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofiatul Fitria, NPM 057. Perkenalkan, nama saya Ismani Nur Aulia, NPM 059. Perkenalkan, nama saya Melinia Suatu Putri, NPM 080. Perkenalkan, nama saya Triksi Anastasia Bella Safitri, NPM 077. Nama saya Rizky Lasiba, NPM 168. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi COSO. Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau JOSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Filosofi COSO dalam audit internal. Setiap entitas menghadapi berbagai risiko baik dari dalam maupun dari luar yang harus ditentukan. Persyaratan awal untuk penentuan risiko adalah penetapan tujuan yang dihubungkan pada tingkat-tingkat yang berbeda dan konsisten di dalam organisasi. Penentuan risiko adalah identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan untuk mencapai tujuan yang membentuk suatu dasar untuk menentukan cara pengelolaan risiko. Penentuan risiko merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dan terus-menerus dari manajemen. Tujuannya adalah untuk membuat karyawan sadar akan risiko yang beragam, serta adanya prioritas dan keterbatasan dari daftar risiko yang ada. Rencana audit harus dirancang untuk memasukkan pertimbangan tentang risiko dan eksposur organisasi. Risiko audit dan komponen-komponennya pada audit laporan keuangan. Pada tingkat laporan keuangan, risiko audit adalah risiko bahwa auditor mungkin secara tidak sengaja gagal memodifikasi dengan layak pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Dalam menentukan risiko audit pada tingkat laporan keuangan, standar audit menyatakan seorang auditor harus mempertimbangkan karakteristik manajemen, karakteristik operasi dan industri, serta karakteristik penugasan. Karakteristik manajemen ada 5, yaitu kebijakan manajemen didominasi hanya satu orang. Manajemen memiliki perilaku yang sangat agresif terhadap laporan keuangan, perputaran manajemen tinggi, manajemen yang sangat berlebihan dalam menekankan pencapaian proyeksi laba, manajemen memiliki reputasi yang buruk dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya, karakteristik operasi dan industri. Profitabilitas entitas dibandingkan dengan industrinya ternyata tidak memadai atau tidak konsisten. Hasil-hasil operasi entitas sensitif terhadap faktor-faktor ekonomi. Entitas berada pada industri yang menurun. Organisasi entitas bersifat desentralisasi tanpa pengawasan aktivitas yang memadai. Entitas diragukan kelangsungan hidupnya. Karakteristik penugasan. Terdapat banyak perdebatan atau masalah akuntansi yang sulit. Terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam jumlah yang signifikan dan tidak biasa. Sebelumnya, terdapat salah satu signifikan yang dideteksi selama audit atau tidak tersedia data mengenai hal tersebut. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu risiko bawaan, risiko kontrol, dan risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi atas terjadinya salah saji yang material dengan asumsi tidak ada kebijakan struktur kontrol internal yang ditetapkan. Untuk mengetahui risiko bawaan di suatu perusahaan, seorang auditor harus memahami perusahaan secara menyeluruh. Risiko kontrol. Risiko kontrol adalah risiko bahwa salah saji material yang bisa terjadi pada suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur, kebijakan, atau prosedur kontrol internal suatu entitas. Risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang tidak dapat dideteksi oleh auditor pada suatu asersi manajemen. Risiko deteksi dapat terjadi karena seorang auditor memutuskan tidak memeriksa keseluruhan atau ketidakpastian lainnya. Suatu persediaan risiko. Persediaan risiko dikembangkan dengan tujuan membantu dalam memberi
risiko-risiko yang paling mengancam, memfasilitasi pembahasan tentang risiko usaha, membuat suatu infrastruktur untuk mengawasi perubahan pada risiko usaha, mempersiapkan manajemen dan audit internal mengambil langkah-langkah yang proaktif, meningkatkan keahlian para staf audit di bidang risiko. Pengembangan persediaan risiko mencakup proses yang terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, identifikasi risiko-risiko puncak. Yang kedua, mengonsolidasikan dan mengkoordinasikan risiko-risiko tersebut. Yang ketiga, membuat model persediaan dan daftar risiko. Yang keempat, mengelola persediaan risiko tersebut. Persediaan risiko disusun dalam 2 bagian dasar, yaitu risiko eksternal dan risiko internal. Risiko eksternal mencakup lingkungan, bencana alam, pasar keuangan, dan peringkat. Sedangkan risiko internal mencakup sumber daya manusia, integritas, informasi dan teknologi, akuntansi dan pelaporan, serta keuangan. Pertanyaan dasar tentang risiko. 1. Apakah terdapat temuan-temuan signifikan pada audit-audit sebelumnya? 2. Bagaimana lingkup audit sebelumnya? 3. Kapan audit terakhir dilakukan? 4. Perubahan-perubahan apa yang telah terjadi pada sistem? 5. Perubahan-perubahan apa yang telah terjadi pada personalia? 6. Perubahan-perubahan apa yang telah terjadi pada produk atau jasa yang dibawakan? Selanjutnya, strategi penentuan risiko. Strategi penentuan risiko Kanada yaitu menggunakan evaluasi risiko sebagai sebuah bagian integral dari proses pencatatan auditnya. Suatu perangkat dibuat untuk membantu auditor menentukan jenis atau tingkat risiko setiap operasi yang diaudit. Setiap operasi yang diaudit dibagi ke dalam subproses, fungsi, atau aktivitas kunci. Bagian-bagian ini membentuk suatu sumbu pada matriks risiko. Pada sumbu yang lain, auditor membuat daftar 10 risiko usaha umum perusahaan. Di setiap sel auditor menggunakan sistem skor sederhana, yaitu skor 3 mengidentifikasi kemungkinan terjadi yang besar. Skor 2 mengidentifikasi kemungkinan yang sedang. Skor 1 mengidentifikasi kemungkinan kecil. Selanjutnya, audit internal dan risiko perdagangan elektronik. Kepentingan auditor dalam hal ini yaitu untuk menentukan dampak fungsi perdagangan elektronik atau bisa disebut dengan e-commerce terhadap risiko organisasi. Aktivitas audit internal berbasis teknologi informasi perlu melakukan hal-hal berikut ini agar dapat membuat asersi mengenai risiko pemrosesan perdagangan elektronik, yaitu 1. Pemahaman atas sistem dan infrastruktur. 2. Menentukan informasi apa yang penting, contohnya elemen data dan program yang mempengaruhi data. 3. Pencatatan dan evaluasi kontrol serta prosedur yang menangani informasi penting dan sensitif. 4. Penilaian prosedur pengawasan. 5. Memperoleh unifikasi eksternal yang mungkin seperti keyakinan dari pihak ketiga. Selanjutnya yaitu risiko EDI atau bisa disebut dengan Electronic Data Interchange adalah sebuah sistem komunikasi informasi komputer ke komputer yang saling terhubung untuk dokumen-dokumen bisnis yang terstandarisasi di batas-batas organisasi. Terdapat 6 area faktor risiko, yaitu 1. Tercurinya akses informasi. 2. Hilangnya integrasi data. 3. Kurangnya lengkap transaksi. 4. Tidak ketersediaannya sistem EDI. 5. Ketidakmampuan untuk mengirimkan transaksi. 6. Kurangnya pedoman hukum. Selanjutnya, membuat rencana penentuan risiko tujuan. Organisasi merupakan titik awal dalam penentuan risiko. Menurut studi KOSO, kategori umum tujuan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan organisasi dan tujuan khusus. Tujuan organisasi ada 3, yaitu tujuan operasional,
tujuan pelaporan keuangan, dan tujuan-tujuan ketaatan. Untuk tujuan khusus yaitu untuk melindungi cek dari kemungkinan hilang atau disalahgunakan, dan untuk menyetorkan ke bank secara tepat waktu agar mendapatkan bunga maksimum. Metode-metode analisis, identifikasi dan penggunaan risiko untuk mengembangkan suatu struktur kontrol yang optimal menerapkan suatu metode analisis atau kombinasi dari beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan badan air. Sebuah metode analisis efisiensi dan kontrol operasi. Bagian alir adalah penyajian grafik dua dimensi dari sebuah operasi dalam hal aliran aktivitas melalui proses. Yang kedua adalah kuesioner kontrol internal, yaitu sarana untuk mendapatkan informasi tentang fungsi yang akan disurvei dan segera diaudit. Kuesioner kontrol internal, informasi yang sering digunakan oleh auditor. Selanjutnya adalah analisis matriks, yaitu suatu matriks kontrol merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan risiko guna memastikan bahwa setiap risiko memiliki kontrol yang layak. Matriks kontrol juga mengakui bahwa kontrol tersebut dapat memberikan perlindungan untuk lebih dari satu risiko. Yang selanjutnya adalah metodologi ilustrasi COSO. Studi COSO mencakup satu volume berjudul Evaluation Tools atau perangkat evaluasi. Perangkat evaluasi berisi dua jenis umum perangkat, yaitu yang pertama, perangkat komponen dan lembar kerja penentu resiko. Yang kedua adalah aktivitas kontrol. Yang selanjutnya adalah metode coordinate. Teknik ini melibatkan perhitungan yang menempatkan nilai mata uang, yaitu dolar, rupiah, dan lain-lain ke resiko potensial, dan estimasi terbuat dari frekuensi yang bersama dengan resiko bisa menciptakan kesulitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem evaluasi resiko. Evaluasi resiko akan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis resiko. Proses yang ada dalam evaluasi resiko akan menentukan resiko mana saja yang membutuhkan penanganan khusus dan bagaimana prioritas penanganannya. Hasil dari evaluasi resiko akan menjadi inputan bagi proses penentuan rencana untuk pengambilan keputusan. Sifat dari keputusan yang akan diambil dan kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan sebaiknya telah ditetapkan pada tahap penyusunan konteks dan perlu ditinjau kembali pada tahap evaluasi ini. Kriteria evaluasi risiko. Kriteria dalam pengambilan keputusan harus konsisten dengan konteks eksternal, internal, dan manajemen risiko yang telah definisikan. Evaluasi risiko juga harus memperhatikan tujuan ataupun sasaran, tujuan pengelolaan risiko, dan tanggapan tim manajemen. Keputusan dalam mengevaluasi berdasarkan pada peringkat risiko yang telah diperoleh dari hasil analisis risiko juga dapat didasarkan atas nilai ambang yang ditetapkan sesuai dengan yang pertama, tingkat dampak yang telah ditentukan, yang kedua, kemungkinan timbulnya suatu kejadian tertentu, yang ketiga, efek kumulatif dari beberapa kejadian, yang keempat, tentang ketidakpastian terhadap tingkat-tingkat resiko. Sekian video presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum